Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggembarkan di beberapa media sosial. Kasus ini terjadi kepada seorang wanita yang memiliki paras yang cantik dan di bagian tubuhnya dipenuhi dengan tinta hitam bergambar tato sebuah burung naga. Wanita itu ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan di sebuah lahan kosong di sekitar pemukiman warga. Wanita itu tergeletak tidak berdaya dengan luka di bagian lehernya dan beberapa luka lebam juga terdapat di payudaranya. Sementara celana korban terlihat basah. Hal itu diduga sehabis dilakukan persetubuhan secara paksa. Sebelum akhirnya korban dihabisi dengan cara yang paling sadis. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos media berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Rizka Aprilian Dini atau sering disebut Nanay Berlin yang berusia sekitar 22 tahun dan bertempat tinggal di sebuah daerah terpencil di Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat. Menurut keterangan dari beberapa sumber, dia sempat menjadi seorang anak jalanan dan kehidupan dari dirinya dikelilingi oleh beberapa pria yang memiliki sebuah tato di tubuhnya. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang warga yang sedang melintas di sebuah jalan utama di kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Ancamanik, di Jalan Cisaraten, Kulon 2. Seorang warga yang bernama Irma Mariana itu tidak sengaja melihat samar-samar sebuah kaki seorang manusia yang tertutupi oleh semak-semak di sebuah lahan kosong. Saat itu, Irma kemudian bergegas cepat untuk menghampiri dan memeriksanya agar lebih memastikan apa yang sebenarnya terlihat oleh pandangan matanya tersebut. Dan Irma seketika langsung terkejut saat melihat sebuah penampakan yang sangat mengerikan dari seorang wanita yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Tubuh dari si wanita itu juga sudah membiru dan membeku, begitu tragis. Selanjutnya, Irma berteriak histeris. Dirinya kemudian memutuskan untuk cepat-cepat memberitahu ke beberapa warga sekitar atas penemuan tubuh sesosok wanita di lahan kosong tersebut. Setelah beberapa warga sekitar berdatangan, mereka memeriksa dengan sesama tubuh si wanita. Terdapat luka di sekitar lehernya dan beberapa bagian dari tubuh si wanita juga terlihat terluka. Para warga langsung menyimpulkan bahwa wanita tersebut adalah korban pembunuhan, dan salah satu warga itu selanjutnya melaporkan atas kejadian yang mengerikan tersebut ke pihak kepolisian di kota Bandung. Setelah menunggu beberapa jam lamanya, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait
akhirnya sampai di lokasi penemuan tubuh dari si wanita itu. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari si wanita untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas kasus yang terjadi, pihak kepolisian kemudian melakukan investigasi secara menyeluruh di lokasi kejadian. Mereka juga meminta beberapa keterangan dari beberapa saksi dan mulai mengidentifikasi identitas dari si wanita muda yang tergeletak di lahan kosong tersebut. Sekitar beberapa jam selanjutnya, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan titik terang atas kasus itu, dan tubuh si wanita diidentifikasi adalah tubuh dari seorang wanita muda yang bernama Rizka Apriliani yang berusia sekitar 22 tahun. Pihak kepolisian juga mendapatkan beberapa keterangan tentang dua orang pria yang terakhir kali bersama korban sewaktu dirinya masih hidup. Pihak kepolisian kemudian mencari informasi dari latar belakang terduga pelaku. Dan setelah mendapatkan beberapa bukti yang cukup kuat, pihak kepolisian kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap dua orang pria yang menjadi terduga pelaku tersebut. Kedua orang terduga pelaku ditangkap di dua tempat yang berbeda. Mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan, dan keduanya mengakui atas semua perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap korban. Kedua orang pria itu juga diketahui adalah seorang residivis tahanan kota atau orang yang pernah masuk ke dalam penjara. Bahkan satu orang pelaku tersebut masuk ke dalam penjara sebanyak 3 kali. Dan terakhir, dirinya keluar adalah 1 bulan yang lalu. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum Jawa Barat untuk meminta keterangan atas motif pembunuhan yang sudah mereka lakukan. Salah seorang pelaku yang bernama Dono Subarani mengungkapkan bahwa dirinya merasa sakit hati terhadap korban dan mengajak salah satu temannya yang bernama Dian Permana untuk menghabisi korban di sebuah hotel melati di kota Bandung. Dono menjelaskan bahwa dirinya dan korban yang bernama Rizka Apriliani sebenarnya adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin asmara sekitar beberapa tahun belakang. Beberapa kasus yang membuat Dono masuk ke dalam penjara membuat hubungan di antara keduanya mengalami guncangan yang hebat. Setelah keluar dari penjara, Dono merasa sakit hati terhadap kekasihnya itu dan menduga bahwa dirinya sudah berhubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuannya. Dan semenjak hal itu, keduanya sering mengalami pertengkaran yang hebat. Rizka bersikukuh tidak mengakui bahwa sudah berselingkuh, hingga membuat perdebatan di antara mereka
berujung emosi. Dan tidak jarang terjadi baku hantam di antara keduanya. Dono yang memiliki sikap temperamental membuat situasi dari hubungan mereka sudah berada pada titik puncaknya. Berulang kali, Rizka juga mengajaknya untuk berpisah. Namun dengan emosi yang menggebu. Dono menolaknya dan malah bersikap kasar terhadap dirinya. Dono yang merasa bahwa kekasihnya sudah berkhianat, kemudian bercerita ke beberapa teman dari kelompoknya sambil meminum minuman keras. Dono mengungkapkan semua isi hatinya dan begitu besar rasa cintanya terhadap Rizka Apriliandini. Namun, karena sudah terpengaruh di minuman yang beralkohol, obrolan di antara mereka membuat situasi semakin panas. Dan emosi dari dalam dirinya sangat memuncak tinggi. Satu temannya itu mengatakan bahwa perselingkuhan adalah sikap yang tidak bisa dimaafkan. Dan itu sudah mengangkut harga diri dari seorang lelaki, menurut temannya tersebut. Dono sebaiknya mencari wanita yang lain. Atau kalau tetap ingin bersama kekasihnya, Dono harus bersiap merasakan patah hati yang begitu sangat mendalam. Mendengar ucapan dari temannya, Dono seketika langsung meratapi dirinya saat itu. Rasa cinta yang begitu besar berubah menjadi rasa benci yang teramat mendalam. Dari sana, sikap dari Dono berubah sangat drastis. Di kepalanya bahkan membayangkan sebuah kejadian yang mengerikan yang akan dirinya lakukan terhadap kekasih yang amat dicintainya tersebut. Beberapa hari selanjutnya, Dono terus-menerus meminum beberapa botol minuman keras, berharap bahwa alkohol adalah obat untuk sekedar menenangkan diri. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Minuman beralkohol malah membawanya ke sebuah dimensi dari pemikiran yang sangat mengerikan. Pikiran-pikiran dari Dono itu sudah sangat tidak rasional. Dia meyakini bahwa hukuman yang pantas untuk perselingkuhan adalah sebuah kematian. Dono kemudian merancang rencana jahat di dalam isi kepalanya. Dia juga mengajak salah satu temannya untuk membantu dalam melaksanakan tindakan yang terbilang cukup gila. Walaupun awalnya menolak, teman dari Dono yang bernama Dian Permana akhirnya menyetujui dan ikut ke dalam rencana jahat. Dono. Sebelum melakukan aksinya, Dono bersama Dian Permana terlebih dahulu meminta beberapa botol minuman keras agar tidak ada rasa takut yang berada di dalam isi kepala dari mereka. Dono selanjutnya menelpon kekasihnya dan memberitahu akan menjemputnya di rumah.
dia juga berterus terang bahwa akan mengajak Rizka Apriliandini ke sebuah hotel melati di pinggiran kota Bandung. Awalnya, Rizka menolak atas ajakan dari Dono. Namun, karena terus-menerus dibujuk dan dirayu, Rizka akhirnya mau dan menunggu Dono di depan rumah. Setelah Dono sampai di lokasi, mereka kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke hotel tersebut. Dono dan Dian Permana selanjutnya melakukan pemesanan kamar. Dan setelah itu, mereka kemudian mengajak Rizka Apriliandini untuk masuk dan menginap di hotel melati tersebut. Karena Dono sudah terpengaruh minuman keras, dirinya kemudian terpacu untuk menanyakan perihal hubungan antara Rizka dengan seorang pria yang diduga menjadi selingkuhannya. Rizka yang menolak atas semua tuduhan dari kekasihnya itu seketika langsung berteriak marah dan tidak terima sudah dituduh berselingkuh. Emosi dari Dono juga langsung memuncak tinggi hingga terjadi pertengkaran yang hebat di antara keduanya. Terlebih, dalam keributan itu, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Rizka terhadap wajah dari Dono. Dono yang sudah gelap mata, kemudian membalas memukul Rizka secara membabi buta. Hal itu seketika membuat pertengkaran di antara keduanya menjadi mencekam. Dan Dian Permana yang berada di dekatnya hanya bisa melihat dan menyaksikan pertengkaran di antara sepasang kekasih tersebut. Bisikan-bisikan iblis sudah menguasai sebagian tubuh dari Dono. Dan itu terwakilkan dengan serangan yang terus-menerus Dono lancarkan terhadap tubuh dari Rizka Apriliandini. Saat itu, Rizka sudah tidak berdaya. Dia tidak bisa melakukan perlawanan atau sekedar mempertahankan diri. Rizka Apriliandini kemudian dicekik dengan begitu kuat dan lehernya dijerat dengan seutas tali oleh kekasihnya tersebut. Dono benar-benar sudah dimakan oleh emosinya sendiri. Hingga teriakan kesakitan dari Rizka tidak mampu membuatnya menghentikan aksi kejamnya itu. Rizka sudah kehilangan banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu, dirinya hanya bisa menatap wajah seorang pria yang pernah membuatnya bahagia. Rizka meneteskan air mata. Dirinya sudah tidak kuat untuk menahan gejolak rasa sakit di dalam dirinya. Saat itu, dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Pada jam 1 malam, di tempat yang tidak pernah terfikirkan dan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa tubuh dari Rizka sudah tidak bernyawa,
hal yang mereka lakukan sudah tidak lagi menunjukkan sikap seorang manusia. Mereka kemudian membawa tubuh dari Rizka dengan sebuah motor dari kepemilikan Dono. Dan tubuh dari Rizka berada di tengah antara Dono dan Dian Permana. Mereka selanjutnya membawa tubuh dari Rizka itu hingga berkeliling hampir sepenuh jalan kota di Bandung. Mereka seperti merasa tidak bersalah saat memboncengi jasad dari Rizka yang sudah tidak bernafas. Setelah menemukan tempat yang sepi dan sebuah lahan kosong di pinggir jalan, mereka kemudian membuang jasad dari Rizka di sana dengan begitu saja. Mereka selanjutnya pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan tidak berselang lama, aksi yang sudah mereka lakukan akhirnya terbongkar. Dan mereka harus mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa sumber berita nasional, pelaku utama yaitu Dono divonis bersalah dan harus menerima hukuman seumur hidup di penjara. Sementara Dian Permana harus menjalankan hukuman itu selama 15 atau 20 tahun kurungan penjara. Semoga dari kasus ini kita mengambil sebuah pelajaran penting akan sebuah pertemanan atau hubungan dengan seseorang. Bahkan kita jangan pernah percaya ketika diajak ke sebuah hotel atau tempat tertutup, karena bisa jadi hal itu menjadi kesempatan untuk terjadinya tindak kriminal. Mari kita sama-sama mendoakan korban. Tetap selalu hati-hati dan waspada. Terkadang orang yang paling dekat kita itulah orang yang paling berbahaya. Jadikan kisah ini sebagai pembelajaran kalian. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.